Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Al-Ghifari. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah semester 6. Dalam video ini saya akan menjelaskan sesuatu hal yang memang berrelevansi dengan manajemen organisasi nirlaba, yang dimana video ini merupakan video sebagai pelengkap dari UTS Manajemen Organisasi Nirlaba. Patut kita ketahui bahwasanya apa sih yang dimaksud dengan organisasi nirlaba dan bagaimana kita sebagai mahasiswa mencapai atau memahami mengenai organisasi nirlaba tersebut. Tetapi sebelumnya yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai organisasi nirlaba. Ada beberapa hal atau ada beberapa kemungkinan atau ada beberapa pendapat mengenai organisasi nirlaba ini. Salah satunya yaitu ada yang mengatakan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang memang mempunyai sasaran pokok, yang dimana sasaran pokok itu bisa menarik publik atau bisa menarik minat publik untuk bergabung pada organisasi nirlaba ini, yang dimana tujuan utamanya itu tidak bersifat komersil dan juga di dalamnya itu tanpa ada perhatian yang memang bersifat moneter. Nah, lebih dari itu ada beberapa lagi pengertian bahwasanya dibentuknya organisasi nirlaba ini adalah untuk melakukan kegiatan serta transaksi, yang dimana kegiatan serta transaksi ini tidak bisa terlepas antara dua unsur. Yang pertama itu antara unsur keuntungan finansial, yang kedua itu mengenai pemegang saham. Kedua unsur ini atau kedua tujuan ini merupakan hal yang lumrah atau merupakan hal yang memang perlu kita ketahui secara mendetail, bahwasanya dalam kedua hal ini tentu akan adanya perlindungan aset, yaitu perlindungan aset yang sama serta kewajiban, yang dimana kewajiban ini tentu pasti ada dalam suatu perusahaan standar atau perusahaan tertentu. Itu merupakan contoh hal kecil dari organisasi nirlaba. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai ruang lingkup dari organisasi nirlaba ini. Tentu organisasi nirlaba tidak terlepas dari adanya organisasi komersil. Dua hal ini merupakan dua hal yang memang bisa berrelevansi sangat erat lah antara yang satu dengan yang lainnya. Yang dimana salah satu atau beberapa ruang lingkup yang memang tercakup dari kedua organisasi ini diantaranya itu tadi adanya kausalitas atau sebab akibat, yang dimana juga ada distingsi antar keduanya. Di antaranya yaitu mengenai sumber dana atau menghimpun dana, yang dimana menghimpun dana ini merupakan sesuatu yang dikumpulkan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau komprehensif. Tentu dalam hal ini menjadikan organisasi nirlaba ini menjadi nilai yang cukup baik dipandang oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu mengenai sumber dana atau sumber materi yang digunakan, yang dimana digunakannya itu untuk tujuan yang bermacam-macam, bukan hanya untuk tujuan satu macam saja, tetapi ada beberapa kemungkinan yang memang harus dilakukan atau diimplementasikan dalam ranah aplikatif. Kemudian yang ketiga yaitu dalam menyediakan barang dan jasa, yang dimana barang dan jasa ini tidak ada harga pasarnya di lingkungan masyarakat. Nah, hal inilah yang menjadikan organisasi nirlaba menjadi organisasi yang dalam tanda kutip cukup unik, karena tidak ada dalam organisasi komersial. Hal inilah yang menjadikan ruang lingkup yang dimana adanya distingsi antara komersil dan nirlaba menjadi sesuatu hal yang memang
mempunyai nilai plus tersendiri antara keduanya. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu mengenai manajemen strategis, yang dimana manajemen strategis dari organisasi nirlaba ini tentu mempunyai beberapa konsep atau beberapa poin. Di antaranya yaitu mengenai analisis SWOT. Kita ketahui bahwasanya kepanjangan dari SWOT sendiri yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Treatment, yang dimana keempat hal ini merupakan suatu hal yang dimana ada sisi positif dan juga ada sisi negatif. Sisi positif dan sisi negatif ini tentu mempunyai kemungkinan yang baik antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita lepaskan analisis SWOT ini menjadi analisis yang pincang, atau analisis yang pincang di sini yaitu analisis yang dihilangkan salah satunya, tidak bisa. Tetapi analisis ini harus tetap bersama. Kita harus mengetahui strength-nya, kita harus mengetahui weakness-nya, kelemahannya, kita harus mengetahui opportunity-nya, dan kita harus mengetahui treatment-nya. Hal inilah yang menjadikan manajemen strategis dari organisasi nirlaba akan tetap ada dan tetap berjalan sesuai normatifnya. Hal inilah yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu mengenai pernyataan misi. Pernyataan misi yang seperti apa? Pernyataan misi yang dimana antara internal dan eksternalnya itu cukup baik dalam menginformasikan apa yang akan dilaksanakannya atau apa yang akan diimplementasikannya. Yang ketiga itu mengenai analisis stakeholder. Apa yang dimaksud dengan analisis stakeholder? Yang dimaksud dengan analisis stakeholder yaitu yang dimana kita harus tahu atau kita harus jelas lembaga apa nih yang akan kita ajukan atau lembaga apa nih yang akan kita laksanakan, serta di mana tempatnya, kemudian tujuannya itu apa. Semuanya itu harus jelas mengenai analisis stakeholder. Tidak bisa semena-mena kita pergi dan kita tidak menentukan apa perencanaan yang akan kita lakukan dan apa controlling yang akan kita lakukan. Yang ketiga itu mengenai tata laksana pengaturan korporasi. Nah, mengenai tata laksana ini tentu kita harus menyusunnya secara berurutan atau struktural. Disusun secara struktural, kemudian disampaikan mengenai analisis yang telah kita bicarakan sebelumnya, bahwasanya disusun, kemudian disampaikan, kemudian harus dikelola dengan baik, dan nanti hasilnya harus ada tata kelola yang baik, yang dimana itulah yang mencakup mengenai tata laksana pengaturan korporasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengenai manajemen strategis itu sendiri tidak bisa terlepas dari analisis portofolio. Apa yang dimaksud dengan analisis portofolio itu? Yang dimaksud dengan analisis portofolio itu tentu sesuatu yang memang menarik perhatian kembali. Menarik perhatian siapa? Tentu menarik perhatian lembaga-lembaga. Di antara lembaga-lembaga yang memang harus ditarik perhatiannya itu, contoh kecilnya yaitu lembaga donor. Kemudian lembaga-lembaga yang memang banyak volunteersnya, banyak relawannya yang memang bersedia untuk berdedikasi di dalam lembaga ini atau dalam manajemen ruang lingkup ini. Kemudian poin yang keempat yaitu mengenai manfaat dari manajemen organisasi nirlaba. Ada 3 manfaat yang memang cukup dalam memahami organisasi ini. Di antaranya yang pertama itu mengenai kesejahteraan masyarakat. Mengapa mensejahterakan masyarakat? Ya tadi adanya feedback dan saling membantu antara organisasi nirlaba ini merupakan menjadi hal yang baik atau hal yang memang cukup baiklah dalam kalangan masyarakat atau bisa dalam taraf mensejahterakan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai
membantu plus melayani, yang dimana tentu adanya membantu dan melayani masyarakat ini menjadikan organisasi nirlaba menjadi organisasi yang terkenal dalam namanya untuk melayani masyarakat yang memang sedang mengalami kesusahan atau kesukaran dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai mencerdaskan dan memberi kebebasan bagi masyarakat. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya ketika ada organisasi nirlaba ini tentu menjadi peluang bahwa masyarakat tentu bisa memaksimalkan peluang ini atau kesempatan ini untuk menjadi hidup lebih baik lagi atau untuk menjadi hidup bermanfaat antara satu individu kepada individu yang lain atau satu individu kepada kelompok yang lain ataupun kelompok kepada kelompok yang lainnya. Kemudian poin yang kelima yaitu mengenai tipe-tipe organisasi privat dan publik. Harus kita garis bawahi bahwasannya organisasi privat dan publik merupakan dua hal yang memang tadi adanya distingsi atau adanya perbedaan. Di antaranya yaitu mengenai hal-hal yang ada di dalamnya. Pertama, mengenai organisasi publik. Tentu dalam organisasi publik harus adanya masalah implementasi keputusan, yang dimana harus jelas masalah implementasi keputusan ini bagaimana cara problem solvingnya dan bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang memang harus diambil atau resiko-resiko yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua, banyak pegawai dan adanya motivasi yang beragam. Itulah menjadi kelebihan dari organisasi publik. Adanya pegawai yang banyak yang menumpuk dan mempunyai motivasi-motivasi beragam untuk bekerja, untuk menjalankan tugasnya secara maksimal. Lantas bagaimana mengenai organisasi privat? Yaitu tadi sebaliknya. Tetapi bagaimana organisasi privat mengenai hal itu? Organisasi privat tentu hanya ingin mencari keuntungan atau hanya mencari-cari keuntungan dan keuntungan saja. Moneter terus-menerus dalam ranah organisasi privat. Tidak mementingkan atau tidak memprioritaskan mengenai hal-hal yang selain dari itu. Kemudian mengenai organisasi publik juga, dua hal terakhir yang memang cukup riskan atau cukup mumpuni yaitu mengenai peluang dan kapasitas serta mengenai kompensasi kegagalan pasar, di mana kedua hal ini ya harus dipertimbangkan. Peluang dan kapasitas mengenai organisasi publik ini ya apa? Harus jelas tadi terlebih dahulu. Kemudian ada kompensasi kegagalan pasar. Mengapa adanya kompensasi? Karena organisasi publik ini sangat mengkhawatirkan mengenai peluang atau kapasitas kegagalan dari pasar ini. Mereka harus tahu secara sistematis bagaimana hal-hal yang dapat mengakibatkan positif dan nantinya akan menjadi keuntungan, dan juga hal-hal yang memang menjadikan negatif dan nantinya akan menjadikan kerugian. Organisasi publik bisa mensistematiskan seperti itu, harus jelas dari awal sampai akhir bagaimana rencananya, bagaimana tujuannya, dan bagaimana hasilnya. Itulah yang menjadikan tipe-tipe organisasi antara privat dan publik yang lebih mumpuni antara keduanya dan lebih sedikit atau lebih banyaknya dari resiko atau keuntungannya. Kemudian poin yang keenam yaitu poin yang terakhir mengenai filosofis dari manajemen organisasi nirlaba tersendiri. Tentu di dalam filosofis organisasi nirlaba ini kita harus mengetahui bahwasanya sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam filosofis organisasi kita mengetahui pembentukan, kita mengetahui pemberdayaan dari organisasi tersebut. Di mana pembentukan dan pemberdayaan ini yang nantinya berrelevansi dengan aliran-aliran filsafat, yang dimana aliran-aliran filsafat ini mempunyai konsep serta implementasi, yang dimana
konsep dan implementasi ini nantinya akan dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Sedangkan dalam aliran filsafat ada beberapa poin lagi, yaitu mengenai 5 poin mengenai filosofis dari organisasi nirlaba ini. Berbicara mengenai aliran-aliran dari filsafat, tentunya salah satu hal atau salah satu aliran yang berrelevansi dengan organisasi nirlaba, yang pertama itu ada perennialisme. Apa yang dimaksud dengan perennialisme? Yang dimaksud dengan perennialisme yaitu mengenai keabadian dan keidealan. Keabadian dan keidealan mengenai budaya, yang dimana dampak akhirnya itu mengenai sosial tertentu, yang dimana itu tadi adanya perennialisme yaitu untuk hal itu, adanya keabadian, adanya keidealan mengenai budaya dan dampak sosial. Yang kedua yaitu mengenai esensialisme. Apa yang dimaksud dengan esensialisme? Yang dimaksud dengan esensialisme yaitu pentingnya pewarisan budaya. Yang tadi masih berrelevansi dengan yang pertama, yang memang benar, budaya itu harus diwariskan. Jangan sampai estafeta perjuangan atau estafeta budaya itu stuck pada satu fase saja atau hanya pada satu angkatan saja. Kemudian ada eksistensialisme, yaitu mengenai pengetahuan hidup dan makna, yang dimana pengetahuan hidup dan makna ini harus kita ketahui, terutama dalam diri kita sendiri. Kita mengetahui eksistensi diri kita ini sampai mana, dan pengetahuan serta makna hidup kita ini sampai mana, itu harusnya diketahui terlebih dahulu dari filsafat organisasi nirlaba. Kemudian yang keempat yaitu mengenai progresivisme. Apa yang dimaksud dengan progresivisme? Yaitu mengenai melayani serta mengembangkan dalam pembelajaran. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita harus melayani dan juga kita harus mengembangkan pembelajaran kita menjadi suatu pengalaman yang memang konkret dalam ranah aplikatif. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu mengenai rekonstruktivisme. Mengenai hal ini tentu kita ketahui bahwasanya rekonstruktivisme yaitu mencakup